Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, mata kuliah Konsep IPS-SD, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 1A, yang beranggotakan saya sendiri, Bunga Melati Senja, Ariel Mahendra, dan Fatima Nurwarisma. Kami akan mempresentasikan hasil review dari buku yang berjudul Masalah Utama dalam Kebijakan Pendidikan. Pokok pembahasan yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini adalah pendidikan dan negara, pendidikan pasar, ketidaksetaraan dan sekolah sistem, sekolah akademi dan spesialis, serta kurikulum dan pengembangan negara. Bagian 1. Pendidikan dan negara. Peran negara. Pendidikan adalah politik. Dengan demikian, ini adalah cara suatu bangsa mendefinisikan dirinya sendiri dan mempertahankan eksistensi budayanya, menyebarkan kepercayaan, ide, pengetahuan dari generasi ke generasi. Hal ini biasa dilakukan oleh orang tua, namun pada tahun 1970-an, negara melarang orang tua untuk menularkan pendidikan dengan alasan akan membatasi hak asasi anak muda. Hal ini merupakan sebuah kasus yang harus dituntaskan atau dicarikan solusinya agar negara mampu mengambil dan mengontrol kehidupan individu melalui kebijakan pendidikan. Selanjutnya adalah negara bangsa. Ada perbedaan antara bangsa dan negara. Bangsa adalah perkumpulan orang yang mengidentifikasi sebagai komunitas sosial dengan bahasa dan budaya yang tinggal di lokasi geografis tertentu, tetapi dengan alasan historis mereka tersebar di berbagai negara. Sedangkan negara adalah organisasi politik yang mengklaim kekuasaan atau kedaulatan orang-orang dengan melatih kekuatannya melalui sistem hukum, layanan sipil, kepolisian atau tentara, dan mengasumsikan hak untuk memastikan anak-anak yang terdidik. Dalam sebuah negara, kekuatan negara terdapat pada bersatunya rakyat. Namun, negara demokratis tidak harus secara geografis memungkinkan untuk menggunakan kekuasaannya di negara lain sebagai negara kolonial. Politik dan pendidikan Inggris. Dalam hal ini, terjadi pandangan politik yang berbeda tentang peran negara. Partai Buruh dibentuk di awal abad 20 yang dikenal sebagai sayap kiri partai politik, yang artinya partai buruh sebagai pencipta keadilan sosial yang membantu distribusi sumber daya yang lebih merata. Konservatif pada sayap kanan ini yang selalu percaya pelestarian status quo. Pada pemerintahan ini pula, perusahaan berkomitmen untuk setiap individu mempunyai kebebasan. Lalu, kebijakan perburuan ini telah meningkatkan sumber daya untuk pendidikan negara yang beberapa terjadi adanya pendekatan untuk penghapusan indeks sekolah gantung. Namun, ini adalah suatu deskripsi sederhana dari dasar tradisional dengan dua partai besar yang bergerak menuju pusat politik pendidikan. Undang-Undang Pendidikan Utama. Undang-Undang Pendidikan Utama terdiri dari Undang-Undang Pendidikan Fosfer tahun 1870, Undang-Undang Kearney tahun 1994, Undang-Undang tahun 1998, serta Undang-Undang tahun 2000. Isu terkini dalam kebijakan pendidikan. Bagian ini merupakan bagian dalam perkenalan isu-isu yang kontroversial politik pendidikan negara yang berada pada tingkat pendanaan. Bertepatan dengan ini, pemerintah buruh dengan periode pertumbuhan ekonomi yang kuat. Terdapat isu kesetaraan dan keadilan sosial yang senantiasa berjalan melalui perdebatan politik pendidikan. Menurut pandangan konservatif, terjadi bahwa sistem pendidikan harus mempromosikan pencapaian tertinggi dengan memberikan kebebasan kepada setiap individu melalui sekolah yang berkualitas tinggi dan sekolah independen. Sedangkan bab yang menganalisis perbedaan ini sangat selektif dan komprehensif dengan dijelaskan rincian perubahan kebijakan pemerintah yang berada pada sistem sekolah. Sementara isu ketidaksetaraan diciptakan oleh sistem sekolah itu sendiri. Cara untuk mengatasi hal ini adalah memberikan kebijakan pendidikan yang terletak pada jenis kelamin, ras, dan kelas sosial. Kondisi pendidikan dan negara Indonesia. Di Indonesia, pendidikan merupakan sebuah keharusan demi perkembangan pembangunan, sebab dasar pembangunan yang strategis adalah pendidikan. Pendidikan harus digunakan untuk mendidik segenap rakyat,
bukan hanya untuk beberapa golongan tertentu saja. Oleh karena itu, negaralah yang bertugas mengatur hal tersebut untuk proses pencerdasan bangsa. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa telah menyadari pentingnya usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut diperkuat pada pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menekankan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Namun, kenyataannya pada jenjang pendidikan formal, secara umum perluasan akses dan peningkatan pemerataan pendidikan masih menjadi masalah utama. Dalam hal ini, anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus juga belum mendapatkan layanan pendidikan secara baik, termasuk pendidikan dasar. Bagian 2. Pendidikan pasar ekonomi liberal. Pada abad ke-19 ketika bangsa Inggris mengalami puncak ekonomi, bangsa Inggris juga memulai pendidikan. Inggris dapat dikatakan sebagai penemu revolusi industri dan memiliki ekonomi yang sangat pesat. Namun penting bagi kita sekarang untuk memahami alasannya. Untuk kondisi ini berlaku bagaimana masyarakat yang memiliki kekayaan dapat mentoleransi maka perbedaan ini antara kaya dan miskin. Jawabannya adalah ekonomi liberal. Abad ke-19 tidak melihat ekonomi yang sepenuhnya liberal di Inggris. Ada beberapa perpajakan dan ada beberapa kontrol terhadap kondisi karyawan dengan serangkaian kisah pabrik. Namun ini adalah intervensi terbatas dan meninggalkan majikan sebagian besar bebas untuk mengeksploitasi pekerja. Yang kedua yaitu awal mula pendidikan negara. Abad ke-19 ekonomi tumbuh, tetapi ada pula kekhawatiran terhadap perbedaan sosial dan kemiskinan. Marx berpendapat bahwa pekerja menghasilkan lebih dari mereka dibayar di bawah kapitalisme, pasar bebas, dan bahwa memiliki kapal produksi properti pabrik dan mesin harus ke tangan proletariat prakerja. Kemudian pemerintah bertindak mencegah kerusakan sosial. Ini berarti undang-undang yang lebih kuat tentang pabrik dan termasuk pengenalan pendidikan negara dan Undang-Undang Pendidikan 1870 yang memperkenalkan sekolah dasar untuk semua sampai usia 12 tahun. Kemudian yang ketiga, kesejahteraan abad ke-21. Sejak akhir perang, ketentuan negara, kontrol negara menjadi terarah. Ini buruh nasional pertama layanan kesehatan NHS, tetapi ada perluasan umum layanan sosial dan pendidikan dengan membangun sekolah baru. Namun ini bertentangan dengan latar belakang ekonomi yang rusak akibat perang, masih berjuang untuk membayar Amerika untuk pinjaman perang. Yang keempat adalah pendidikan ekonomi global. Dalam konteks kerapuhan ekonomi, pemerintah mulai melihat pendidikan sebagai fitur utama ekonomi, dan itu dinilai kurang membuat kurikulum yang sesuai dengan produksi industri dipandang sebagai salah satu sarana yang memungkinkan di Inggris. Yang kelima yaitu marketisasi pendidikan. Margaret Thatcher, seorang pemimpin wanita pertama dari partai politik di Inggris, dia bertekad untuk membuat perubahan pada struktur ekonomi dan sosial dari negara dan memiliki pandangan keras tentang apa yang telah terjadi sebelumnya di bidang ekonomi aturan. Rencananya adalah mengurangi pajak, mengembalikan negara, dan mengizinkan orang untuk memiliki kontrol pribadi yang lebih besar atas kehidupan mereka. Keenam yaitu buruh dan pasar modernis. Tony Blair menyapu partai buruh ke tampuk kekuasaan dengan kemenangan telak dalam pemilihan umum. Buruh tampak maju untuk kembali ke hari-hari konsensual ketika mereka akan dapat mengendalikan pendidikan dan pemasaran sekolah. Blair menunjukkan bahwa tiga prioritas pendidikan dan pendidikan berarti lebih dari kebijakan yang sama. Kemudian yang ketujuh, pendidikan pasar di Indonesia. Pendidikan di Indonesia rupanya berpengaruh pada ketimpangan pendapatan yang diterima tenaga kerja di Indonesia. Terdapat temuan bahwa pengaruh pendidikan terhadap pendapatan semakin
meningkat seiring meningkatnya distribusi pendapatan atau desil. Dengan kata lain, penambahan pendapatan karena pendidikan akibatnya terjadi ketimpangan pendapatan. Pengaruh pendidikan terhadap pendapatan yang berbeda tersebut memungkinkan dipengaruhi oleh over education, interaksi pendidikan kemampuan. Bagian 3, ketidaksetaraan dan sekolah sistem. UU Pendidikan tahun 1994, Undang-Undang Pendidikan Menengah tersedia untuk semua anak-anak. Kaum sosialis juga berpendapat bahwa pendidikan harus gratis untuk semua orang yang bekerja. Pada akhir abad ke-19, Keir Hardie telah mendesak bahwa pendidikan harus gratis di semua tahap tanpa tes pencapaian sebelumnya di segala usia. Undang-undang tersebut memperkenalkan menjelang akhir Perang Dunia Kedua dan hanya 1/5 dari anak-anak yang menerima pendidikan formal setelah usia 14. Undang-undang juga menghapuskan pendidikan yang didanai oleh negara untuk siswanya hingga usia 15 tahun. Dapat mencerminkan niat untuk memberikan instruksi dan pelatihan yang mengingat usia siswa, kemampuan, bakat yang mereka yang berbeda-beda. Pengembangan pendidikan komprehensif. Sekolah yang komprehensif bertujuan untuk membangun komunitas sekolah yang mana seluruhnya kemampuan dan minat serta latar belakang yang berbeda dapat didorong dan bersatu menjadi sebuah persamaan. 1979 dan bangkitnya pasar. Tahun 1980, sistem yang komprehensif tidak dapat menyediakan satu solusi untuk semua siswa. Keragaman dibutuhkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan murid, memenuhi konsep berbasis pasar tentang pilihan orang tua. Pemerintah Partai Buruh yang baru pada tahun 1997 menerbitkan buku White Paper dengan judul Excellence in School, yang artinya bahwa orang tua membutuhkan data memilih sekolah. Di situ ada kekhawatiran tentang pendekatan ini. Sejak tahun 1988 memperoleh berbagai kritik. Kemudian di Undang-Undang 1998 mengizinkan bahwa sekolah menerima 10% murid yang berbakat. Jenis sekolah. Tahun 2007, sistem pendidikan bahasa Inggris menengah sangat beragam. 62% sekolah menengah umum, teknologi, kota, perguruan tinggi, dan akademik adalah sekolah komunitas. 16,6% yayasan, 16,3% dibantu sukarela, 3,3% sukarela tidak terkendali, 14% merupakan akademi, dan hanya 0,3% yang religius. 10,1% adalah Katolik Roma, 6,0% adalah Gereja Inggris, 1,2% adalah orang Kristen, dan sisanya adalah Yahudi atau agama Muslim dan yang lainnya. Ada 176 sekolah menengah modern, 3,059 lengkap sekolah, dan 164 sekolah tatap busana. Ketidaksetaraan dan sekolah sistem di Indonesia. Pendidikan yang menyangkut peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia tidaklah sedikit, banyak sekali kritik serta kualitas pendidikan di Indonesia yang diluncurkan oleh akademisi maupun praktisi. Di sekali kritik di bidang pemerintahan. Salah satunya permasalahan yang menjadi isu utama adalah belum terciptanya pemerataan pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia seharusnya memenuhi kebutuhan populasi besar, berkembang, dan tersebar luas dengan perbedaan tingkat partisipasi antar wilayah. Baik, saya akan menjelaskan bab yang keempat dan kelima, yaitu bab 4, sekolah dan spesialis akademi. Sekolah spesialis. Sekolah menengah spesialis dikembangkan dari Pemerintah Perguruan Tinggi Teknologi Kota pada tahun 1994. Program sekolah spesialis didasarkan dengan asumsi bahwa keterlibatan bisnis di dalam
Pendidikan akan memiliki efek positif, membawa keterampilan, kewirausahaan dalam bisnis dan dukungan guru meningkatkan standar. Kemudian akademi muncul sebagai cara baru guna menyediakan rute keberhasilan pendidikan. Tahun 2000, Menteri Luar Negeri David mengatakan, kami akan menggunakan berbagai kekuatan legislatif, namun ada perbedaan guna mengambil alih atau mengganti sekolah yang rendah dan gagal akademinya. Akademi diluncurkan pemerintah Partai Buruh pada semester pertama yaitu bulan Maret tahun 2000. Kemudian kritik terhadap akademi. Pendapat tentang akademi sering terjadi. Akademi disajikan sebagai model untuk jenis sistem pendidikan yang berbeda. Akademi merupakan upaya lain untuk sekolah menengah di Inggris yang bertujuan mengatasi pencapaian pendidikan dari sekolah tata bahasa menuju perguruan tinggi teknologi kota. Akademi juga upaya ambisius pemerintah untuk menciptakan pendidikan baru sebagai peluang peningkatan standar dan mengembangkan akademi murid berdasarkan kelas sosial. Selanjutnya yaitu sekolah dan akademi spesialis di Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, disebutkan bahwa pemerintah Indonesia bertekad untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara, perkembangan ekonomi yang berubah cepat serta permasalahan yang semakin kompleks memerlukan kebijakan ekonomi. Maka sarana penyediaan dana untuk masyarakat perlu diperluas. Selanjutnya bab 5 yaitu kurikulum dan pengembangan negara. Pengembangan kurikulum negara di Inggris sejak tahun 1870, kurikulum sekolah di Inggris didasarkan pada model dasar gereja. Artinya literasi dan matematika sebagai keterampilan dasar pekerjaan, sedangkan agama sebagai pembangun moral kekristenan masyarakat. Pengembangan kurikulum nasional. Banyak publikasi dokumen bimbingan ilegal yang dihasilkan oleh Dewan Kurikulum Nasional mendapat dukungan. NCC tahun 1989 menunjukkan bahwa guru sekolah dasar dapat diinstruksikan untuk bekerja sama pada mata pelajaran dan dapat mencakup beberapa mata pelajaran. Selanjutnya, buruh baru dan modernisasi. Administrasi buruh baru yang dipilih pada tahun 1997 tidak memiliki komitmen ideologis terhadap kurikulum nasional neokonservatif, tetapi memiliki sedikit keinginan untuk perubahan mendasar. Untuk mencapai tujuan dalam suatu pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman, seorang pendidik perlu dan harus mengetahui model dan karakteristik yang diperlukan untuk menunjang pengembangan kurikulum dan pendidikan di Indonesia. Karakteristik kurikulum yang dimaksud diantaranya pembelajaran berpusat pada peserta didik, mengembangkan kreativitas peserta didik, menciptakan suasana yang menarik, menyenangkan dan bermakna, mengembangkan beragam kemampuan yang bermuatan makna dan nilai, belajar melalui praktek, menekankan pada penggalian, penemuan dan penciptaan, serta menciptakan pembelajaran dalam situasi nyata dan konteks sebenarnya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.